Sebanyak 10.400 rumah masuk dalam kategori tidak layak huni di Kota Kupang. Rumah milik warga Kota Kupang tersebut masuk dalam kategori rendahnya kualitas fisik rumah seperti kondisi atap, badan rumah maupun lantai. Selain itu, kondisi sirkulasi juga menjadi pengaruh rumah masuk dalam kategori tidak layak huni. Kepala Dinas PRKP Beni Sain mengatakan standarisasi perumahan digunakan dalam melihat rumah layak atau tidak layak. Kebutuhan ruang sesuai jumlah penghuni rumah juga menjadi standar kelayakan sebuah rumah. Sirkulasi itu Bapak, Ya. itu kan pengaruh ke kesehatan kan, kelembagaan. Ya. Ada koordinasi dengan Dinas Kesehatan tidak data terkait dengan data kesehatan masyarakat sendiri? Maksudnya masyarakat yang memang penelitian secara jauh dan terlalu dalam tentang bagaimana dampaknya. Ini kan standarisasi yang ada. Jadi kalau kita lihat SNI bagaimana rumah tidak layak huni itu ada tinggi rumah. Jadi bagaimana kebutuhan oksigen orang dewasa, anak kecil setiap hari itu ada. Kalau kita lihat standarnya. Nah kebutuhan oksigen itu dari luas rumah dan tinggi rumah. Gitu. Gimana kebutuhan oksigen orang dewasa ya. Kebutuhan ruangan untuk per orang. Makanya kalau rumah tipe 3, kenapa ngomong 36? Karena itu dianggap ada 4 jiwa di dalam. Jadi bapak, mama, dengan anak 2. Nah, kebutuhan satu orang itu 9 meter persegi. Itu sudah termasuk perabot, kursi, meja. Jadi standar itu 9, bukan rumah kosong ya. Jadi kebutuhan standar minimal itu satu orang 9 meter persegi. Makanya ada 4 orang jadi 36. Gitu. Jadi itu filosofinya. Kenapa dikatakan tipe 36 dasar apa sih? Karena itu kebutuhan ruangan, space untuk satu jiwa itu 9 meter persegi, termasuk kebutuhan perabot. Waktu penyampaian laporan kami ke Pak Wali, saya katakan kalau dengan realisasi kita yang bergerak di sekitar 100 sampai 200 rumah setiap tahun, kita tidak mampu menyelesaikan persoalan sampai dengan 5 tahun sesuai renstra kita. Renstra kami kan 17 sampai 2022 kan. Itu sebenarnya renstra itu 700 rumah per tahun. 10.400 rumah tidak layak tersebut tersebar merata pada 51 kelurahan di Kota Kupang. Sesuai rencana strategis 2017-2022, Dinas PRKP harus 700 rumah yang ditingkatkan kualitasnya. Namun hingga saat ini baru 400 rumah yang mendapatkan peningkatan kualitas. Tahun ini melalui dana alokasi khusus senilai 2,5 miliar rupiah sudah diberikan bagi 145 rumah di 5 kelurahan. Masing-masing warga menerima 17.500.000 rupiah. FBTV melaporkan.